Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadia Rizky Mafrezanda dengan NIM 120190159. Di sini saya akan menjelaskan resume modul 3 saya yang berjudul Publication Process. Pub- Publikasi publikasi merupakan tahap akhir di mana setelah mengirimkan hasil karya ke perusahaan penerbit, publikasi sendiri memiliki tujuan yang hasil karyanya dapat dijangkau oleh pembaca. Pada proses publikasi dapat diartikan dengan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan publikasi dilakukan. Menurut Leslie, publikasi adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk kepentingan tertentu dari organisasi dan perorangan tanpa pembayaran pada media. Dalam proses publikasi di sini publisitas sebagai suatu kreativitas yang menghasilkan karya yang begitu kreatif dan menyenangkan, namun tak memberikan apa-apa bagi apa yang dipublikasikan. Artinya, kreativitas di sini adalah kreativitas untuk mewujudkan dan mencapai tujuan organisasi. Yang pertama ada fundamental of publishing, yaitu monitor your article. Setelah mempromosikan artikel, Anda pasti ingin tahu bagaimana itu diterima. Elsevier membantu Anda memantau kesuksesan Anda dalam berbagai cara. Mendeley Article Metric. Adapun 10 alasan untuk mendapatkan dan menggunakan ID Orchid. Visi Orchid ialah di dunia di mana semua yang berpartisipasi penelitiannya beasiswa dan inovasi unik yang akan didefinisikan dan akan terhubung langsung dengan yang berkontribusi dan afiliasi lintas waktu, disiplin, dan batas. Pengertian Orchid. Orchid adalah organisasi nirlaba terbuka yang dijalankan oleh dan untuk komunitas riset. Kami memberikan Anda mengidentifikasi unik ID Orchid Anda yang secara andal dan jelas menghubungkan Anda dengan kontribusi peneliti dan afiliasi Anda. Adapun aturan dalam mematuhi etika publikasi, yang pertama, hindari penjiplakan karya orang lain. Yang kedua, hindari banyak postingan dari karya yang sama dan jangan pernah ada. Yang ketiga, pekerjaan Anda untuk dipertimbangkan di lebih dari satu jurnal pada waktu yang sama. Yang keempat, mengutip dan mengakui karya orang lain dengan cepat. Dan yang kelima, hanya mencantumkan rekan penulis yang telah memberikan kontribusi besar. Yang kedua ada riset metrik. Metrik ialah tolak ukur untuk menentukan ukuran kuantitatif dan akan memberikan beberapa dampak dari hasil penjualan. Metrik sendiri dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu bibliometrik dan almetrik. Dua macam metrik ini yaitu bibliometrik adalah cara sistematis yang dapat digunakan dalam menganalisis macam-macam jurnal ilmiah dan dari macam-macam terbit lainnya yang ditulis maupun tidak ditulis. Almetrik sendiri ialah berbasis web yang dapat digunakan untuk mengukur perhatian penulis atau minat karya ilmiah pada berbagai macam jenis platform online lainnya. Yang ketiga ada etis. Etis merupakan menyajikan karya atau ide orang lain sebagai milik Anda, dengan atau tanpa persetujuan mereka, dengan memasukkannya ke dalam karya Anda tanpa pengakuan penuh. Semua materi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan baik dalam bentuk manuskrip, cetak, atau elektronik. Tercakup dalam definisi ini, plagiarisme mungkin disengaja atau sembrono atau tidak disengaja. 4 kriteria semuanya harus dipenuhi untuk diakreditasi sebagai penulis. Yang pertama, ada kontribusi substansial untuk konsepsi dan desain studi, akuisisi, data analisis, dan interpretasi. Yang kedua, menyusun atau merevisi artikel untuk konten intelektual. Yang ketiga, kesepakatan untuk pertanggungjawaban atas semua aspek pekerjaan yang berkaitan dengan keakuratan atau integritas dari setiap pekerja. Yang kelima, persetujuan versi final. Plagiarisme adalah pelanggaran
integritas akademi merupakan prinsip kejujuran intelektual bahwa semua sivitas akademi harus mengakui hutang mereka kepada pencetus ide, kata-kata, dan data yang menjadi dasar karya mereka sendiri. Mewariskan pekerjaan orang lain sebagai milik Anda bukan hanya beasiswa yang buruk, tetapi juga berarti Anda telah gagal menyelesaikan proses pembelajaran plagiarisme tidak etis dan dapat dimiliki konsekuensi serius bagi karir masa depan penulis. Itu juga merusak standar institusi Anda dan derajat yang dikeluarkannya. Yang ketiga ada open science, yaitu gerakan untuk membuat penelitian ilmiah termasuk publikasi data, sampel fisik, dan perangkat lunak, dan dimensinya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, baik amatir maupun profesional. Tujuan pembuatan penilaian tersebut diketahui seiring dengan munculnya gerakan sains terbuka. Sebagai bagian dari gerakan ini, inisiatif besar sedang dilakukan untuk membuat semua data material dan komputer. Dalam banyak kasus, kita dapat menempatkan penelitian di dalam konteks ilmiah yang lebih luas dan menunjukkan bagaimana hasil untuk dibandingkan dengan penelitian lain yang sudah dijalankan sebelumnya. Yang keempat ada publishing premium journals. Self Press menerbitkan lebih dari 50 jurnal ilmiah lintas ilmu kehidupan fisika bumi dan kesehatan baik secara mandiri maupun bermitra dengan masyarakat ilmiah dimulai dari 45 tahun yang lalu dengan jurnal Cell dan komitmen untuk menerbitkan biologi yang menarik. Terdapat jurnal premium seperti Cell Press, The Ledge, dan penerbit Society untuk mempelajari kiat menerbitkan di jurnal teratas. Mengungkapkan dunia pengetahuan, jelajahi saran praktis dan sumber daya untuk diterbitkan dalam judul yang sangat selektif, dan dapatkan sertifikat dan penghargaan sebagai kemajuan pembelajaran Anda. Yang kelima ada publishing in the chemical science. Pada proses publikasi ini tidak mudah dikarenakan dalam merangkai modul ini perlu menyoroti publikasi dari ilmu kimia dan bidang etika publikasi ini dapat dieksplorasi dengan detail sehingga tidak tahu letak jebakan dan daerah titik berbahaya. Kesimpulannya, kemampuan sumber daya manusia, soft skill dalam pengelolaan publikasi ilmiah harus ditingkatkan dalam berbagai hal, misalnya kemampuan dalam manajemen publikasi ilmiah yang sesuai dengan kaidah terbitan ilmiah dikti, informasi teknologi, dan kemampuan berbahasa asing. Beberapa kemampuan tersebut merupakan poin penting bagi sumber daya manusia dalam mengelola publikasi ilmiah. Proses publikasi artikel jurnal secara umum terdiri dari beberapa tahapan penting, yaitu proses pengiriman atau submit, peninjauan atau review, penerbitan atau publishing, dan penyebarluasan. Dalam setiap proses tersebut membutuhkan waktu tersendiri untuk tidak selesai ke tahapan berikutnya. Proses manajemen publikasi secara online merupakan hal yang penting yang perlu dikembangkan oleh setiap lembaga penerbit jurnal. Dengan adanya proses secara online, maka setiap tahapan publikasi artikel jurnal akan lebih cepat dan dapat dilakukan dimanapun, sehingga akan memberikan layanan yang prima pada pengguna layanan publikasi ilmiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.